warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law yang penuh dengan sidang kontroversi yang mulai dari sebelum dan sesudah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Sejak disahkan menjadi Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dalam sidang paripurna DPRD 5 Oktober, dalam sidang tersebut, kaum buruh pekerja terus berusaha menolak undang-undang. Selain aksi turun ke jalan, pengesahan undang-undang ini juga ramai diperdebatkan di media sosial. Ada sejumlah manfaat Undang-Undang Cipta Kerja semenjak dari pembahasan Februari awal, semenjak draft Oktober disahkan, kurang lebih mencapai 82 undang-undang yang dijadikan satu, berisi 15 bab dan 174 pasal yang mencangkup 1. Peningkatan konsisten investasi dan kemudahan perizinan. Yang kedua, perlindungan dan pemberdayaan UMKM. Yang ketiga, ketenaga kerjaan. Yang keempat, kemudahan berusaha. Yang kelima, kawasan ekonomi. Yang keenam, investasi pemerintah pusat. Yang ketujuh, proyek strategis nasional. Statement yang dikeluarkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, cakupan substansi, tanda kutip, cakupan substansi tersebut kami yakini dapat mendukung upaya kita bersama untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan investasi, sehingga akan dapat menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan untuk masyarakat dan pada akhirnya akan mampu mendorong perekonomian nasional kita. Perbedaan sebelum dan sesudah Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Yang pertama, waktu kerja. Waktu kerja tetap mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 79 ayat 2 tentang ketenaga kerjaan. Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja Pasal 77 ayat 2. Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi: yang pertama, 7 jam 1 hari kerja dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja selama 1 minggu. Yang kedua, 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja selama 1 minggu. Nah, artinya perusahaan bisa menyesuaikan lagi mau memilih 7 jam untuk 6 hari kerja selama 1 minggu atau 8 jam untuk 5 hari kerja selama 1 minggu. Poin lain yang disuarakan selain waktu kerja yang dianggap eksploitatif terkait dengan cuti haid atau melahirkan. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, Pasal 88 ayat 1, pekerja atau buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan anak menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan. Artinya, ada total 3 bulan untuk cuti melahirkan. Dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja tidak mencantumkan pembahasan, perubahan atau status penghapusan dalam pasal tersebut, sehingga tetap berlaku sesuai dengan aturan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, selain cuti haid dan melahirkan, ada perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT yang menuliskan yang pertama, pekerjaan yang memenuhi syarat-syarat tertentu atau pekerja tidak tetap. Yang kedua, memberikan perlindungan untuk kelangsungan kerja dan hak pekerja sampai pekerjaan selesai. Nah, diatur dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja Pasal 59 ayat 2 ditulis, PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerja yang bersifat tetap. Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja Pasal 66 ayat 1, hubungan kerja antar perusahaan alih daya dengan pekerja atau buruh yang dipekerjakan didasarkan pada perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis, baik perjanjian kerja waktu tertentu dengan perjanjian waktu.
upah. Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja Pasal 88 Ayat 2, Gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten atau kota dengan syarat tertentu. Pasal 88 Ayat 5, upah minimum kabupaten atau kota sebagian mana dimaksud ayat 2 harus lebih tinggi dari upah minimum provinsi. Pesangon. Pemerintah memastikan bahwa pesangon betul-betul menjadi hak dan dapat diterima oleh pekerja atau buruh. JKP atau jaminan kehilangan pekerjaan. Tidak menambah beban bagi buruh atau pekerja. Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja Pasal 156 Ayat 1. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti uang yang seharusnya diterima. Tenaga kerja asing. Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 43 Ayat 1. Pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh menteri atau penjabat yang ditunjuk. Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja Pasal 42 Ayat 4. Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki. Nah, untuk bisa memahami Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law ini secara penuh, kita harus memahami substansinya. Satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan membaca. Kalau perlu, kita membaca secara detail pasal-pasal yang berkaitan dengan harkat para pekerja.